Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa thalabatana wa thalibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhakami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asyra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Qala alaihi salatu wassalam sallu alayya fa inna dhalata shifaa'un likulli da. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kita hormati, yang kita muliakan, kepada semua para asatid, para guru-guru, para alimil ulama, para hujjaj, para sesepuh, para aparatur pemerintah, ketua RT, ketua RW, dan juga kepada semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Terkhusus yang kita hormati, yang kita muliakan, saudara saya, sahabat saya, adai ilallah al-mujahid fi sabilih, yaitu Al-Ustadz Fikri Ahmad Fahrizal, yang kita doain beliau mudah-mudahan terus Allah panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, serta Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga penasihat daripada ketua DKM Pak Ade dan juga Pak Yuswandi, yang kita doain juga mereka berdua panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir di tengah-tengah kita guru kita Ajailallah Al-Ustadz Ahmad Maftuh, Al-Ustadz Mustafa Kamal, kemudian juga Ustazah Umi Lulu, dan kepada semua para asatid, para alim ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun hal yang demikian tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau. Sama-sama kita angkat tangan kita semuanya, kita doain guru-guru kita, mudah-mudahan mereka semua Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus salam hormat, salam takdim saya sampaikan kepada semua jajaran panitia yang telah mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, Bapak Wawan dan juga PSC, pasukan seragam coklat. Masya Allah, ini bapak-bapaknya lebih kompak dari emak-emaknya, tumben ini. Masya Allah, ini seragam udah pada lunas semua belum? Ada yang masih utang? Doain mudah-mudahan semua panitia-panitianya dan siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara ini malam, mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikannya menjadi amalan yang membanggakan kelak di hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini malam nggak panjang lebar yang saya ingin sampaikan di malam yang penuh dengan kemuliaan ini, karena setelah ini saya mesti kembali berangkat acara tablik akbar di Gelora Bung Karno. Cuman tidak lain dan tidak bukan kumpul kita ini malam sebab cinta kita kepada yang mulia Nabi Muhammad. Betul? Kalau bukan karena cinta kita sama Nabi, kepedulian kita kepada Nabi, rasa kepekaan daripada sanubari kita kepada Nabi, kita nggak bakal mau duduk kumpul di tempat ini buat memperingati daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Dan lewat kecintaan tersebut kepada yang mulia Nabi Muhammad, ini adalah sebaik-baik aset buat mendapatkan diri kita semuanya menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Barometer seseorang untuk menjadi baik atau buruk tergantung dengan siapa hatinya meletakkan cinta. Cinta sama orang baik, kita bakal jadi kepribadian yang baik.
cinta sama orang-orang rusak, mau nggak mau kepribadian kita pun akan terbawa menjadi cinta sama Nabi Muhammad, maka niscaya gerak-gerik tingkah laku, akhlak dan kepribadian kita insya Allah akan senantiasa selalu tersambung dengan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan yang lebih dahsyat dari yang namanya cinta, kelak kita akan dikumpulkan, akan dibangkitkan bersama orang yang kita cinta. Pada siapa hati kita letakkan cinta, padanya kelak kita nanti akan berada. Malam hari ini kumpul karena cinta kita kepada Nabi Muhammad, sehingga kita mau memperingati daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. InsyaAllah ntar di akhirat kita bakal kumpul bareng sama Nabi Muhammad. Amin, amin. Anta ma'a man ahbabta, kalian akan dikumpulkan, kalian akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kalian cinta. Walaupun ibadah kita jauh dari yang namanya sempurna, tapi di dalam sanubari kita punya kecintaan kepada Nabi Muhammad. Insya Allah rasa cinta tersebut yang akan menyelamatkan kita kelak di hari kiamat dari azabnya Allah Subhanahu. Tapi kalau ada orang ahli ibadah, dia doyan sujud, rajin untuk melakukan ibadah-ibadah yang baik, tapi kalau hatinya dia kosong dari Nabi Muhammad, demi Allah semua ibadah yang dia kerjakan nggak akan dipandang kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu. Makanya ini penting nih urusan perkara yang namanya cinta, Bu. Apalagi ini zaman-zaman dunia digital, benar. Semua apa-apa serba yang namanya handphone, betul. Sekarang orang bangun tidur yang dicari apa? Handphone, benar. Kemudian pengen masuk ke kamar mandi juga yang dibawa handphone. Ada di sini nongkrong ditemenin sama handphone. Masya Allah, kelar mandi langsung yang dicari kembali handphone, pengen makan yang nemenin handphone, sampai kembali lagi pengen tidur yang dilihat handphone. Dan handphone ini sangat mempengaruhi dengan jejak-jejak dari hati kita kepada siapa kita cinta. Apalagi semenjak ada yang namanya aplikasi TikTok, benar. Nenek-nenek pada joget di depan TikTok. Ada di sini nenek-nenek main TikTok? Ada nggak? Anak muda jadi pada ngefans sama Alif Cemek. Ada di sini fansnya Alif Cemek. Gara-gara Alif Cemek, anak muda banyak yang jadi durhaka sama orang tua. Ditanya mau kemana dong? Jawabannya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ada anak muda yang begitu di sini. Mana dia orangnya? Insya Allah, emak-emak gara-gara TikTok pada ngefans sama Bunda. Tuh, apal dia. Masya Allah, ada di sini fansnya Bunda Korla. Oh, bunda-bunda semuanya. Masya Allah, anak-anak alay ngefansnya sama JJ dan Bonge. Wah. Na'udzubillah min. Dan kadang gara-gara TikTok, Masya Allah, dia mengidolakan orang yang keberadaannya belum ketahuan, wujudnya belum ketahuan. Siapa? Raihan. Ada di sini fansnya Raihan. Begitu sulit lupakan Rehan. Na'udzubillah min. Lalik, makanya Bu, hati-hati Bu, handphone. Ya Allah, bapak-bapaknya juga nih kontrol anak-anak kita lewat dunia digital mereka. Kalau ada yang punya password dari handphonenya, minta kasih tahu apa passwordnya. Buka, cek WhatsApp mereka, karena enggak sedikit anak-anak kita terjebak cinta menye ala VS anak alay dengan cabe-cabean. Pada kenal pacar, kenal jatuh cinta lewat yang namanya handphone.
pacaran lewat handphone, hati-hati. Kalau ada anak-anak kalian yang pacaran, orang tuanya tahu nggak ngelarang, dosa bukan cuma buat si anak, kedua orang tuanya akan ikut menanggung daripada dosa anak yang pacaran. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Sampai saya pernah baca WhatsApp anak SD kelas 1. Ada di sini yang kelas 1. Saya buka handphonenya, saya lihat dia WhatsApp sama pacarnya, Pak. Padahal baru kelas 1 dan membahasakan diri sama pacarnya Umi Abian. Kacau nggak tuh? Cowoknya WhatsApp ke ceweknya, Umi, maafin ya, kayaknya sebentar lagi Abi nggak bisa ketemu sama Umi dalam waktu yang sangat lama. Wah. Ceweknya ngeluarin emok nangis, tahu emok nangis? Dia keluarin emok nangis terus nanya, kok Abi jahat? Emang Umi ada celah apa? Masya Allah. Apa yang dijawab sama si cowok? Umi nggak ada salah apa-apa, cuma sebentar lagi Abi mau sunat. Masya Allah, baru mau sunat percakapannya udah Umi Abian. Naudzubillah min. Makanya kontrol Bu handphone anak-anak kita, jangan sampai mereka salah di dalam mengidolakan seseorang. Jangankan mereka-mereka yang gak kenal sampai pengajian-pengajian, mereka-mereka yang sering rajin hadir ke majelis aja masih banyak yang namanya pacaran. Benar? Ada di sini anak hadro punya pacar nggak? Wah, muka-muka jomblo ini, muka-muka nggak laku semua tuh, Masya Allah. Dari mana ini hadronya? Durenjaya, Wisma Jaya. Masya Allah. Ibu, kalau pengen cari menantu, cari pemuda yang bisa main hadro. Wah, dipromosiin. Kenapa? Hadro aja dia pukulin, gimana laki-laki yang ganggu istrinya? Wah, takbir. Tuh, hati-hati, kontrol. Mereka yang rajin datang ke majlis, masih banyak yang pacaran, datang ke majlis boncengan sama yang bukan mahram. Mentang-mentang datang ke majlis sama pacar, ditanya, ente berdua datang ke majlis pacaran? Jawabnya pinteran dia. Kita mah nggak pacaran kayak orang-orang, Bib. Kita mah ta'arupan. Wow. Kita mah nggak ayang-ayangan kayak orang-orang, kita mah ayah bundaan. Wow. Masih pacaran yang dibahas masalah tentang anak. Anak zaman sekarang tuh, cewek nanya ke cowok, ayah, entar kita kalau punya anak namain capah ya. Lebay nggak tuh? Ini kebetulan cowoknya ngefansnya sama Bonge. Pakai jawab, yang lagi keren saya, Bunda namain anak ntar kita bisa lihat lewat Google. Ada di sini namain anak Google. Ada nggak namain anak lewat Google? Banyak kayaknya ini ya. Mau lahiran perempuan, ketik nama bayi muslimah. Lahir anaknya kulit kayak oncom ditepak ngebul, namainnya Syahrini. Wow. Ada lagi ngasih nama anak orang tua zaman alay, lebay, disingkat-singkat nama bapak sama nama emak, disingkat jadiin satu buat nama anaknya. Ada yang begitu? Kasih nama anak singkat-singkatan dari nama bapak sama nama emak buat nama anak. Ada nggak? Itu cara orang-orang jahiliyah memberikan nama buat anak-anak mereka. Bapak Abbas, Emak Kokom, Baskom. Masya Allah. Naudzubillah min
Lalik, makanya tuh dunia digital, gadget kita lakuin buat hal-hal yang baik. Handphone bisa jadiin wasilah buat masukin kita ke dalam syurga. Handphone juga bisa menjadi wasilah untuk menjorokkan kita ke dalam api neraka. Naudzubillah min. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini malam kita ngerayain daripada peringatan Isra wal Mi'raj yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj adalah salah satu daripada perjalanan inti daripada yang mulia Nabi Muhammad. Allah mengundang Nabi Muhammad, Allah memanggil Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan undangan dan panggilan Allah kepada Nabi Muhammad hanya untuk memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad menjalankan dari yang namanya ibadah solat 5 waktu. Sudah cukup kita mengambil pelajaran bahwa solat adalah sebaik-baik amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang paling penting di antara amalan-amalan yang lainnya. Ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk memerintahkan umatnya mengerjakan yang namanya puasa, Allah tidak perlu memanggil untuk memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya mengerjakan puasa. Cukup yang mewakilkan daripada perintah tersebut malaikat Jibril alaihissalam. Perintah zakat, malaikat Jibril yang mewakilkannya. Perintah ibadah-ibadah yang lainnya, Nabi mendapatkan daripada perintah tersebut lewat malaikat Jibril alaihissalam. Akan tetapi perkara dari yang namanya solat tidak bisa diwakilkan oleh malaikat Jibril. Langsung Allah Rabbul Alamin, pencipta daripada alam semesta ini, yang memanggil yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi kabar langsung kepada Nabi Muhammad agar memerintahkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad mengerjakan, mendirikan dari yang namanya solat 5 waktu. Solat adalah barometer untuk kita semuanya akan mendapatkan kebahagiaan atau kehinaan baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Kalau orang dia konsekuen kepada Allah lewat yang namanya solat, Allah pun akan konsekuen kepada orang tersebut lewat janji-janjinya dengan perkara yang berhubungan dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dalam dirinya. Barang siapa yang terbiasa meninggalkan salat, dia harus siap terbiasa tertinggal dalam segala sesuatu kesenangan-kesenangan yang ada di dalam dirinya. Dia telantarkan salat, Allah akan terlantarkan ketenangan di dalam hatinya. Dia terlantarkan salat, Allah akan terlantarkan dalam urusan rizkinya. Dia terlantarkan salat, Allah akan terlantarkan dalam urusan rumah tangganya. Dan bahkan Allah akan terlantarkan orang yang senantiasa menelantarkan solat dari perkara-perkara untuk dia mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Na'udzubillah min. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau sampai mengatakan, ayyu syai' ya'idhu alaika min dinika idza hanat alaika dhalatuka wa anta awwalu ma tas'alu anha yaumal qiyamah. Apa yang berharga atas agamamu kalau seandainya solat saja tidak berharga untukmu, padahal pertanyaan yang akan pertama kali Allah tanya kepada kita semuanya kelak di hari pembangkitan bukan dengan sedekah kita, bukan dengan hajinya kita, bukan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama akan Allah tanya tentang amal ibadah kita, tentang amalan solat kita. Kalau seperti apa kalian mampu memperbaiki solat kalian, seperti itulah Allah akan mampu memperbaiki kehidupan kalian. Kalian mampu menyegerakan solat, Allah akan segerakan dalam ketenangan hati kalian. Kalian mampu menyegerakan solat, Allah akan segerakan pula dalam urusan rizki kalian. Ketika kita mengutamakan solat, Allah akan utamakan dalam urusan kebahagiaan-kebahagiaan yang berhubungan dengan kehidupan kita. Akan tetapi kalau kehidupan kita sering menelantarkan solat, sering mengabaikan solat, sering meremehkan solat, mimpi untuk kita akan mendapatkan kebahagiaan dari perkara-perkara yang berhubungan dengan kenikmatan duniawi. Setiap hari kita sudah diingatkan oleh muadzin. Dalam satu hari muadzin mengumandangkan sos adzannya 5 kali. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah,
marilah dirikan salat, marilah menggapai kemenangan. Marilah dirikan salat, marilah menggapai kesuksesan. Marilah dirikan salat, marilah menggapai kebahagiaan. Maksudnya apa? Kita sudah diberikan clue oleh muadzin. Salat dulu baru kamu akan mendapatkan kemenangan. Salat dulu baru kamu akan mendapatkan kesuksesan. Salat dulu baru kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Nggak bakal Allah kasih kebahagiaan bagi orang-orang yang menelantarkan sholat, mendapatkan kesenangan bagi orang-orang yang senantiasa melalaikan dari yang namanya sholat. Kalau ada orang kepribadiannya menelantarkan, mengabaikan dari yang namanya sholat, kemudian dia ngelihat hartanya dia banyak, rumahnya dia bagus, kendaraannya dia mewah, semua kenikmatan dunia yang dia dapatkan sebab dia menelantarkan yang namanya sholat. Demi Allah, dunia tersebut tidak lain dan tidak bukan akan menjadi istidraj untuk kehidupan itu orang. Itu dunia akan mendatangkan malapetaka untuk ketenangan hatinya. Sebab orang kaya menelantarkan dan mengabaikan sholat, dia setiap hari diperbudak dengan dunianya. Mau tidur, mikirkan dunia. Bangun tidur, mikirkan dunia. Bukan dia yang mengatur dunia, tapi dunia yang mengatur kehidupannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Orang kaya yang menelantarkan sholat dengan tukang beca yang konsekuen dari yang namanya sholat, demi Allah kebahagiaannya jauh lebih bahagia tukang beca yang konsekuen dalam sholat daripada orang kaya yang menelantarkan sholat. Tukang beca yang sholat, dia makan tahu rasanya tahu, makan tempe rasanya tempe. Orang kaya yang meninggalkan sholat, kadang-kadang makan tahu, makan ayam rasanya tahu, makan sambal terasa kecap. Ada di dalam mobil Alphard, serasa kayak ada di atas beca. Tukang beca berada di atas beca, seolah-olah dia berada di dalam mobil Alphard. Tidur, tinggal tidur doang. Bangun, tinggal bangun. Orang kaya yang menelantarkan sholat, tidurnya saja otaknya jalan, apalagi bangunnya. Na'udzubillah min dzalik. Musola masjid di sini yang paling dekat di mana Ustadz Fikih? Masjid Nurul Huda. Kalau sholat subuh jamaahnya seramai ini kah? Berapa saf Ustadz Fikih? 3 saf sampai 3 orang. Ramein, makmurkan Masjid Nurul Huda. Masjid kita sama-sama. Nabi paling demen kalau ngelihat ada hamba Allah. Makmurkan masjid, buat tempat ibadah. Jangan masjid dijadikan sebagai tempat perkumpulan aki-aki. Benar? Kadang-kadang saya ngelihat di setiap masjid-masjid, Masya Allah, dari mulai yang pukul beduk, aki-aki, yang adzan, aki-aki, yang qomat, aki-aki, imamnya, aki-aki, makmum, aki-aki. Masjid tempat reuni aki-aki. Masya Allah. Anak muda suruh jadi muadzin. Ada di sini anak muda yang jadi muadzin. PSC masih muda-muda semua nih, pasukan seragam coklat. Wah, enak kalau anak muda yang adzan saat tahrim aja bangun semangat, bener. As-salat. Wah, tahrim ngingetin kita buat sholat. Kalau anak muda, kalau aki-aki, acolah, acol. Anak muda adzan subuh, sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik dari yang namanya aki-aki adzan subuh. Entah sholat entah naun-naun, tidur lagi akhirnya. Masya Allah. Ayo makmurin masjid kita buat hidupin sholat berjamaah. Enak dilihatnya kalau nih warga kompak buat makmurin masjid. Masjid jangan jadi tempat ajang keributan bapak-bapak.
kadang-kadang nggak sedikit gara-gara masjid, bapak-bapak yang satu nggak jadi pengurus, akhirnya hasut ke warga-warga yang lainnya buat demo ke pengurusnya. Oh, ini akhirnya berantakan semuanya. Makmurin masjid kita. Mudah-mudahan dalam momentum perayaan Isra wal Mi'raj pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah berikan taufik hidayah dalam sanubari kita untuk bisa menghidupkan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Hadza minni al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.